Soekarno menghembuskan napas terakhirnya tepat pukul 7.07 waktu Indonesia Barat, Minggu 21 Juni 1970 setelah menderita komplikasi penyakit yang cukup parah. Hari-hari terakhir Soekarno dihabiskannya dalam kesendirian, diasingkan oleh bangsanya sendiri. Putra Rahmawati, Didi Mahardika mengatakan kakeknya, Soekarno, dibunuh di Wisma Yaso. Menurutnya, Soekarno tidak hanya diasingkan, tapi bapak bangsa, bapak proklamator yang memperjuangkan kita semua dibunuh di situ. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe karena akan segera hadir misteri sejarah menarik lainnya. Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden pada bulan Maret 1967 yang berawal dari penyalahgunaan isi Super Semar oleh Soeharto, Soekarno menetap di paviliun Istana Bogor ditemani istri keempatnya, Hartini. Setiap hari, Hartini dengan sabar dan penuh kasih sayang melayani Soekarno selama sepekan penuh. Kondisi Soekarno saat itu masih cukup sehat, dan dia seringkali mengunjungi anak-anak dari istrinya Fatmawati yang masih tinggal di Istana Negara. Ketika sore menjelang, Soekarno kembali ke Bogor, sementara Fatmawati sudah mengungsi ke rumah di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Status Soekarno saat itu sudah ditetapkan sebagai tahanan politik oleh Soeharto terkait peristiwa G30 SPKI. Karena khawatir dengan Soekarno yang masih berkeliaran, Soeharto kemudian memperketat pengawasan. Belakangan, Soekarno tidak dibebaskan masuk wilayah Jakarta dan harus mendapat izin dari Pangdam Siliwangi dan Pangdam Jaya untuk melintas. Keadaan berubah drastis saat Soeharto memerintahkan seluruh anak Soekarno keluar dari Istana Negara. Saat itu, sekitar awal Agustus 1967, Guntur, Megawati, Rahmawati, Fatmawati, dan Guruh diberi waktu 2 kali 24 jam untuk pindah. Mereka kemudian mengungsi ke sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari rumah ibunya di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Soekarno pun mendapat perlakuan yang sama. Pada bulan Desember 1967, dia diminta keluar dari paviliun Istana Bogor. Bersama Hartini, kemudian Soekarno pindah ke sebuah rumah di kawasan Batu Tulis, Bogor. Saat Soekarno tidak lagi menjadi presiden, tim dokter kepresidenan yang diketuai Profesor Siwa Besi dengan anggota Dr. Soeharto, Dr. Tang Sin Hin, dan Kapten CPM Dr. Surojo yang paham rekam medis Soekarno dibubarkan pada Juli 1967. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari memadai. Seperti dikutip dari buku Hari-Hari Terakhir Soekarno yang ditulis Peter Kasenda, penyakit utama Soekarno hingga dia menutup mata adalah hipertensi atau darah tinggi yang dipengaruhi ginjalnya yang sudah tidak berfungsi maksimal. Ginjal kiri Soekarno sudah tidak berfungsi sama sekali, sedangkan fungsi ginjal kanan tinggal 25%. Selain itu, ada penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung. Komplikasi penyakit inilah yang menyebabkan tubuh Soekarno terus membengkak. Namun, Soekarno menolak upaya transplantasi ginjal. Soekarno pun kerap mengeluhkan dadanya yang sakit jika batuk. Saat di ronsen, ditemukan tulang rusuk yang retak. Demikian juga paru-paru Soekarno yang mengalami bronki basah disertai keluhan sesak napas. Belum lagi bibit katarak di matanya yang membuat penglihatannya berkurang. Dengan kondisi yang cukup parah itu, Soekarno tidak mendapat penanganan yang tepat. Ditambah kawasan Bogor yang hawanya terlalu dingin, membuat penderitaannya bertambah parah, terutama penyakit rematiknya. Apalagi satu-satunya dokter yang merawat Soekarno saat itu, Dr. Surojo, bukanlah dokter spesialis. Sang dokter seringkali enggan datang saat Soekarno membutuhkan pertolongan dan obat-obatan. Tak pernah ada langkah konkret dari Presiden Soeharto untuk memenuhi permintaan alat kesehatan seperti alat cuci darah yang sangat dibutuhkan. Di awal tahun 1968, penyakit Soekarno bertambah. Giginya mengalami ngilu yang luar biasa saat minum air dingin dan sering berdarah.
Namun upaya berobat ke Jakarta ditolak oleh Pangdam Jaya dan Soekarno hanya diizinkan berobat di Bogor saja. Penyakit itu ditambah lagi dengan radang sendi di bagian tangan dan pinggulnya. Secara psikis, Soekarno mengalami depresi berat, sulit tidur, dan pelupa. Kondisi yang terus memburuk itulah yang membuat Hartini sedih. Atas permintaan Soekarno, Hartini mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto. Hartini memohon agar suaminya diizinkan pindah ke Jakarta agar mendapat perawatan yang lebih layak dan menghindari dinginnya udara Bogor. Surat itu dilampirkan keterangan medis Soekarno berikut rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan tim dokter kepresidenan. Berbulan-bulan surat itu tidak mendapat tanggapan, hingga akhirnya Hartini berupaya kembali mengirimkan surat yang kedua kali. Namun kali ini Hartini meminta Rahmawati untuk mengantarkan surat itu langsung kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Setelah itu Soekarno akhirnya dipindahkan ke Wisma Yaso yang kini Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto pada sekitar Februari tahun 1969. Di Wisma Yaso, kondisi Soekarno tidak semakin membaik. Ketika tubuhnya semakin rentah digerogoti penyakit, Soekarno secara terus-menerus diinterogasi oleh perwira Kopkamtib untuk mengorek keterlibatannya dalam gerakan 30 September. Soekarno malah balik memarahi petugas yang memeriksanya ketika ditanya apakah dia terpedaya oleh PKI. Selama di Wisma Yaso dari tahun 1969 sampai menghembuskan napas terakhir tahun 1970, sejumlah perawat yang secara bergantian merawat Soekarno sempat membuat catatan medis bulanan. Di tahun terakhir hidupnya, tensi darah Soekarno selalu tinggi, paling rendah 170/90 dan puncaknya mencapai 360/200 saat Soekarno meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Setiap sarapan, Soekarno selalu menenggak sejumlah obat wajib seperti Duvalindan, pencegah kontradiksi ginjal, metadon, pengurang rasa sakit, hingga Valium, obat tidur. Kondisinya terus melemah hingga tidak dapat bangkit dari tempat tidur, mandi, dan buang air dilakukan di tempat tidur. Jika memperhatikan catatan medis yang dibuat para perawat, terungkap jika perawatan yang diberikan terhadap Soekarno tidak maksimal. Perawatan di hari-hari terakhir Soekarno diserahkan sepenuhnya kepada Dr. Surojo, yang jelas-jelas bukan dokter spesialis, melainkan dokter hewan. Demikian pula dengan jenis obat yang diberikan tidak tepat sasaran. Selain beberapa jenis obat rutin itu, Soekarno hanya diberi suntikan vitamin B1 dan B12. Selain itu, Asfi menjelaskan tekanan darah Bung Karno saat itu relatif tinggi, yakni 170/100. Tetapi ia tidak diberi obat untuk menurunkan tekanan darahnya itu. Juga tidak tercatat obat untuk melancarkan kencing ketika Bung Karno mengalami pembengkakan. Saat kondisinya semakin parah, Soekarno tetap menolak dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sampai akhirnya dengan sedikit paksaan dan bujukan dari Hartini, membuat Soekarno luluh. Menjalani perawatan selama beberapa hari di RSPAD, Soekarno menghembuskan napas terakhir. Sang proklamator, Bapak bangsa dan pemimpin besar revolusi meninggal dalam kondisi sangat menyedihkan.